Budi. Kalian. Dewi, kebetulan kamu pulang. Aku mau bicara sesuatu. Aku dan Lestari sudah jadian. Kakak, jangan bilang aku merebut suamimu. Awalnya, pernikahanku dengan keluarga Rio sudah kuberikan padamu. Sebentar lagi, si orang desa bermarga Rio itu akan datang untuk melamar. Si pengecut itu, anggap saja sebagai ganti rugi untukmu. Ganti rugi apa sih? Kamu lihat dulu dirimu sendiri, setiap hari kerja di ladang, berdebu dan kotor. Mana pantas dengan Budi, Lestari. Itu mahasiswa berprestasi jurusan fashion. Barang-barang bagus semuanya untuknya. Kamu ini apa sih? Jadi kalian berdua sudah lama berpacarannya? Dasar kacang lupa kulitnya, tak punya hati nurani. Kamu lihat apa sih? Kamu yatim piatu. Kalau bukan keluarga Wijaya yang menampungmu, bisakah kamu hidup sampai sekarang? Menampung? Kalau bukan karena uang ganti rugi orang tuaku, maukah kamu menampungku? Pak Wijaya, berani tidak kamu beritahu semua orang di gerbang desa, uang ganti rugi itu kemana? Berani tidak? Dewi, hari ini adalah hari baik Lestari. Janji sama Bibi, jangan ribut lagi ya. Bibi, sejak orang tuaku meninggal, kamu adalah satu-satunya bibiku. Katakan padaku, hal ini, kamu juga sudah lama tahu ya? Aku. Dewi. Budi tidak cocok untukmu. Bibi sudah mencarikan informasi untukmu. Rio itu, dia juga orang yang baik, dan dia bekerja di pabrik garmen. Setelah kalian menikah, pasti bisa hidup bahagia. Dewi, Bibi juga ingin yang terbaik untukmu. Ingin yang terbaik untukku? Menyuruhku memberikan kuota masuk universitas kepadanya, itu untuk kebaikanku? Menyuruhku turun ke sawah, bekerja untuk menghasilkan uang baginya, itu untuk kebaikanku? Sekarang dia merebut pacarku, juga untuk kebaikanku? Bibi, kebaikanmu ini sungguh tidak berharga. Dewi, aku beritahu kamu, mobil pengantar pengantin keluarga Rio segera tiba. Kamu hari ini, mau tidak mau harus menikah. Harus menikah juga. Baiklah, aku menikah. Tapi, aku punya syarat. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Dewi, membunuh itu melanggar hukum, loh. Kalian berdua buru-buru apa sih? Kalau mau aku menikah, ya boleh saja. Tapi, aku mau ambil kembali semua uang yang kuhasilkan untuk keluarga Wijaya selama ini. Dan barang-barang ini juga. Semuanya akan kubawa pergi. Dasar apa? Karena biaya sekolahmu yang kubayar. Dan kamu juga. Makanan, minuman, dan pakaianmu selama ini. Semua kubayar. Kalian berdua sekarang sama saja seperti lintah di ladang. Dewi, kamu tahu nggak, selama bertahun-tahun ini, keluarga Wijaya membesarkanmu. Habis berapa banyak uang? Mau meminta pertanggungjawaban? Baiklah, mari kita hitung baik-baik. Dewi, kita kan satu keluarga. Jangan seperti ini. Satu keluarga? Jangan. Aku nggak berani menyamai. Dulu aku mau mengeluarkan uang untuk kalian. Itu karena aku bodoh. Tapi sekarang, aku mau ambil hakku. Kalau kalian nggak mau kasih juga nggak apa-apa. Nanti kita pergi ke gerbang desa untuk berdebat. Budi, kamu sebentar lagi jadi kepala bagian. Jangan sampai dia merusaknya. Ini urusan baik keluarga Wijaya. Enggak. Aku kasih. Akhirnya diusir juga. Sungguh memalukan. Sampahmu ini, bawa pergi. Apa ini? Si orang desa itu mengirimkan tanda cinta. Katanya jam tangan mewah. Barang ini kalau dijual di kota kecil, berani-beraninya minta 3 juta rupiah. Kakak Budi saja nggak sanggup beli. Ini jelas-jelas ngasih barang palsu ke aku. Faktur ini asli. Barang bagus seperti ini. Kamu benar-benar rela memberikannya padaku? Barang palsu ini aku nggak berani pakai. Cocok banget buat kamu.
Bodoh. Kenapa? Tadi kan masih galak. Kena titik sakitmu ya? Aku dengar. Si Rio itu, wajahnya hitam dan jelek. Tapi kan matamu memang gak bagus. Kalau lampu mati, semua sama saja. Tahan-tahan saja. Iya, iya, iya. Memang matamu yang bagus. Sampah aja. Dijadikan harta karun. Kamu, Barang bagus begini nggak mau. Malah peluk sampah nggak mau lepas. Kamu memang hebat. kamu, aku. Dewi, suamimu datang, ayo lihat, semuanya. Aduh, Mas. Kamu memang hitam banget ya. Dewi, suamimu datang, ayo, lihat semua. Lihat pakaian ini, sungguh cocok sekali denganmu. Ternyata dia. Kakak, kunjungan kembali akan segera dimulai. Kamu harus suruh suamimu beres-beres dengan baik. Nanti, kalau masih pakai pakaian seperti ini, yang memalukan adalah muka keluarga kita. Daripada mengurus suamiku, lebih baik kamu urusi dirimu sendiri dulu. Seekor anjing takkan berhenti makan kotoran. Budi itu sangat suka makan kotoran. Kali ini yang dimakan adalah kamu. Lain kali, entah siapa lagi. Aku, Mundur sedikit. apa? Kamu menginjak bajuku. Barang rongsokan ini juga kamu mau? Pakaian-pakaian ini paling tidak bersih. Lebih baik daripada barang bekas yang tak berguna. Kamu, Aku yang akan melakukannya. Dewi. Si Rio, kamu datang tepat waktu. Aku beritahu kamu, pertunangan kita dibatalkan. Dia, kami berikan sebagai ganti rugi untukmu. Kalian berdua jalani saja. Dia adalah manusia hidup. Apa maksudnya, ganti rugi? Kamu, orang miskin. Dia, kebetulan tidak ada yang mau. Kalian berdua, cocok saja. Mengerti? Jadi dia, yang mengusirmu dari rumah? Ini bukan rumahku. Tidak apa-apa. Mulai hari ini, aku akan memberimu sebuah rumah. Aku bantu kamu membereskan barang-barang. Ayo pergi. Dasar orang desa. Service you right. Apa kamu duduknya tidak nyaman? Kita akan segera sampai di rumah. Itu. Kamu namanya. Rio. Aku tahu keadaan keluargamu sulit. Jam tangan ini tidak pernah kusentuh. Kembalikan. Barang berharga seperti ini. Untungnya Lestari tidak tahu nilainya. Cepat kembalikan saja. Dia ingin membatalkan pertunangan denganku. Aku turun dorong ya. Nggak usah. Hal kayak gini, biar aku saja yang urus. Sini, Le. Sampai. Ibuku hari ini nggak ada di rumah. Kamu masuk dulu, istirahat. Aku mau mandi. Hang.
Memang kondisi keluarga Rio nggak begitu bagus ya. Jam tangan ini mungkin habiskan semua tabungannya. Kacang lupa kulitnya yang tak punya hati nurani. Kalau bukan keluarga Wijaya yang menampungmu, mana mungkin kamu bisa hidup sampai sekarang? Kakak, kamu juga jangan bilang aku merebut suamimu. Si pengecut itu, anggap saja aku ganti rugi buat kamu. Dewi, Budi itu nggak cocok buat kamu. Bibi ini juga demi kebaikanmu. Dewi, karena kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah yang dulu itu, maka jalani saja rumah tangga kecil ini dengan baik. Hidup pasti akan semakin baik. Dia kulitnya gelap banget. Nanti anak kita juga gitu? Dewi, kamu mikirin apa sih? Mending urusin dulu kehidupan sekarang ini dengan baik. Kamu dia ini ternyata tampan sekali. Muka aku belum bersih, ya? Bukan. Jam tangan ini dikembalikan. Kamu tidak mau menikah denganku? Bukan begitu. Aku mau menikah denganmu. Duduk. Kalau begitu, pakai saja. Tidak usah dikembalikan. Ah, mana bisa. Jam ini mahal sekali. Tampan. Baiklah. Karena ketulusan hatimu ini, Rio, aku akan menikah denganmu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kita akan menikah. Kok jadi seperti bersumpah setia? Memangnya kenapa? Sama saja, kan? Aku menikah denganmu. Tidak akan mengecewakanmu. Ini beda. Kamu, Hari ini kamu juga capek seharian. Kamu istirahat dulu. Aku tidur di sebelah. tunggu. Kita kan sudah menikah. Bagaimana kalau tidur bersama? Hah? Kita kan sudah jadi suami istri. Bukankah seharusnya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan suami istri? Dia ini menerima aku? Tidak. Dia terlalu polos, tidak mengerti apa-apa. Mungkin dia hanya ingin mencari sandaran, makanya bilang begitu. Aku tidak boleh mengambil kesempatan. Harus menunggu sampai dia benar-benar memikirkannya, benar-benar mau hidup bersamaku. Tidak, Dewi. Kamu belum benar-benar memikirkannya. Kita tidak boleh seperti ini. Kamu kan sudah jadi suamiku. Masa masih malu-malu? Jangan. Kamu tidur kok bawa tongkat? Waspada sama aku? Aku tidak. Jangan asal bicara. Ini kan jelas-jelas ada. Kamu masih bohong. Tongkat sebesar itu artinya kamu bohong. Tongkatmu menusuk aku. Hari ini kamu tidur di sebelah dulu ya? Besok aku akan beli tempat tidur lagi. Dewi, apa yang kamu pikirkan sih? Hari pertama masuk rumah, belum menghormati ibu mertua. Ayam kamu setiap hari makan di rumahku. Ternyata, aku yang bayarin makannya. Tidak tahu malu kamu? Hari ini harus bayar 40.000 rupiah. Cuma beberapa ayam patuk sedikit biji-bijian. Mana ada harganya 40.000. Kamu mau memeras aku ya? Aku memeras kamu? Anakmu cuma mekanik miskin. Istrinya pun gadis desa.
Aku belum bilang kamu yang memeras aku. Keluarga kamu seperti ini. Siapa yang mau masuk? Pasti sangat sial. Urusanmu apa? Kamu mau bilang apa terserah. Jangan harap dari aku dapat 1 sen pun. Istriku suruh bayar, ya kamu harus bayar. Kalau tidak, aku akan buat keributan di depan rumahmu setiap hari. Aduh. Maaf ya. Aku kira ayam kami. Banyak mulut di pagi buta seperti ini. Ternyata Anda ya. Kamu gila ya? Kamu siapa sih? Langsung minta 20.000 rupiah. Kamu pikir ini merampok bang? Mengepung pintu begini, menindas ibu mertuaku. Beneran pikir keluarga kami mudah ditindas? Menantu perempuan ini. Bagus sekali. Ayammu makan padi kami. Aku minta ganti rugi. Memangnya kenapa? Wu Qiuying, menantu perempuanmu ini terlalu galak. Kalau kamu nggak bisa mengendalikannya, nanti kamu sendiri yang akan susah. Aku memang nggak bisa mengendalikannya. Lebih baik kamu yang susah dulu. Suamiku mekanik. Terus kenapa? Tapi setiap sen uang yang dia hasilkan, semua bersih. Justru kamu bilang ayam kami makan padimu. Keluarkan buktinya dong. Kalau kamu nggak bisa mengeluarkan bukti, ini namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Sekarang juga aku bawa kamu ke kantor desa, biar semua orang menilai siapa yang benar. Lagi pula, ibu mertuaku nggak mau berurusan sama kamu. Itu karena dia baik hati. Masalah hari ini, kamu, entah keluarkan bukti, kita ganti rugi sesuai aturan, atau kamu minta maaf ke ibu mertuaku. Lalu urusan ini selesai. Kalau kamu masih berdebat tanpa alasan, sekarang juga aku pergi ke kota kecil untuk lapor polisi. Wu Qiuying, dia masih baik hati. Kamu ini wanita gila. Ngomong mimpi apa sih? Cepat pergi. Keluargamu punya 2 wanita galak. Aku sial saja. Kok cuma 2.000 rupiah? Beneran nggak ada uang lagi. Tunggu. Aku lihat cewek ini, cantik juga ya. Mending, temanin kami bersenang-senang. Jangan. Berandalan. Berandalan, ajarin kamu nakali cewek. Kamu baik-baik saja? Namaku Dewi. Nanti kalau kamu ketemu brengsek seperti ini lagi, sebut saja namaku. Aku yang jagain kamu. Pergilah. Cheng, Wang, Su. Sudah bertahun-tahun. Masih sama seperti waktu kecil. Duduklah. Jangan-jangan dia mau memberi aku pelajaran? Tadi. Bagus sekali. Gelang ini adalah pemberian ibu mertuaku saat aku menikah. Sini. Kamu cocok memakainya. Tidak suka? Iya juga. Modelnya agak ketinggalan zaman. Tidak apa-apa. Ibu masih punya model lain. Ini juga untukmu. Sini. Kamu pilih-pilih. Lihat ada yang kamu suka atau tidak. Keluarga kita ini benar-benar keluarga biasa, ya? Bagaimana kalau semuanya dilebur dan dibuat yang lebih besar? Tidak usah. Ibu. Dewi. Ini adalah ungkapan kasih sayang ibu. Terimalah saja. Kalau begitu, terima kasih ibu. Tapi aku cuma butuh yang satu ini saja. Kalau dipakai keluar dan pamer, mudah mengundang perhatian orang. Dewi, kamu menikah ke pedesaan kami. Menyusahkanmu, kamu maklumi saja. Bocah kurang ajar ini. Tadi malam tidak mengganggumu, kan? Tidak. Tadi malam ranjang kami ambruk. Jadi tidak tidur semalaman. Ibu, Dewi, kalian ngobrol dulu. Aku mau masak dulu. Dewi, kamu mau menikah dengan Rio kami. Hati ibu sangat senang. Tenang saja, nanti kalau ada barang bagus di rumah, ibu pasti kasih ke kamu dulu.
Tempat ini mulai sekarang jadi rumahmu. Mengerti, ya? Jadi, ibu barusan memberikan semua barang berharga di rumah kepada saya. Ibu, barang-barang berharga ini, ibu simpan baik-baik. Karena saya sudah menikah dengan Rio. Saya tidak takut hidup susah. Ke depannya, saya pasti akan mengelola rumah tangga ini dengan baik. Dan tidak akan membiarkan orang mengganggu ibu lagi. Kamu duduk dulu, ya. Dewi, sini. Ini buku catatan keuangan keluarga kita. Mulai sekarang, rumah tangga ini akan kamu yang pegang kendalinya. Setebal ini. Semua ini hutang keluarga kita? Ibu sudah tua. Setiap bulan lihat ini, makin lama makin banyak. Mata ibu sudah rabun, bikin ibu pusing. Ibu, tenang saja. Beban ke depannya akan saya dan Rio pikul bersama, sedikit demi sedikit. Pusat perbelanjaan di kota kecil ini, tanah di ladang, sampai bukit, semua milik keluarga kita? Iya. Ibu cuma takut istri yang dinikahi Rio kami tidak mau menerima bisnis keluarga. Bikin ibu pusing. Sampai tidak bisa tidur semalaman. Dengar kamu bilang begitu, ibu jadi lega. Astaga! Informasi palsu apa yang diberikan Lestari? Kalau dia tahu keluarga Rio sekaya ini, pasti dia akan menyesal setengah mati. Tapi aneh. Bukannya Rio itu cuma pekerja biasa? Kok dia bisa? Makan, makan. Ginseng, abalon, jamur lingzi. Sekali makan ini pasti beberapa ratus ribu rupiah. Mana sanggup makan ini? Kemarin buru-buru pulang dari pabrik. Jadi tidak beli apa-apa. Tapi semua ini diambil dari gunung. Kamu kasih Dewi makan ini, menantu baru saja menikah. Harus dikasih makanan bergizi. Enak. Pelan-pelan. Biar saya yang bereskan. Rio, kapan kamu mau kasih tahu Dewi? Kalau kamu adalah direktur pabrik Jaya Abadi? Rio, kapan kamu berencana memberitahu Dewi? Kamu adalah direktur pabrik garmen Jaya Abadi. Ibu, tunggu sebentar lagi. Sekarang belum waktunya. Cepat bantu istrimu cuci piring. Gadis yang baik sekali. Perlakukan dia dengan baik. Baik, Ibu. Siapa? Kamu lupa bawa baju. Dewi. Ada apa? Terima kasih. Sedang gambar apa? Aku cuma gambar sembarangan. Cuacanya sangat dingin. Cepat pakai bajumu. Desain yang kamu buat ini lebih bagus dari pusat perbelanjaan di kota, bahkan lebih baik dari model terbaru. Kalau dibuat jadi baju, pasti akan sangat laris. Kamu juga paham desain? Aku
Bukankah aku memperbaiki mesin di pabrik? Biasanya dengar para tukang jahit itu bicara banyak. Jadi terbiasa. Sekarang hari sudah sore, menggambar malam hari tidak baik untuk mata. Istirahatlah lebih awal. Ini kasur mewah. Ini pasti harganya beberapa ratus ribu rupiah. Kenapa kamu beli kasur semahal ini? Asal kamu suka. Kita coba. Cuma ini? Kamu ngapain ngindar? Aku kan gak bakal makan kamu. Aku takut nggak bisa menahan diri. Kalau gitu, jangan ditahan. Nggak boleh. Nggak boleh, Dewi. Nggak. Aku baru aja menikahimu. Aku bahkan belum ngadain resepsi pernikahan. Aku nggak boleh sembarangan sama kamu. Tunggu sampai resepsi pernikahan selesai. Memberimu status yang layak. Kita. Banyak banget omongannya. Aku tidak peduli, resepsi pernikahan ini harus kuselenggarakan. Dan harus mengundang semua orang penting di kota kecil ini. Aku sengaja ingin membuat Dewi tahu bahwa hidupku lebih baik darinya. Buat apa diadakan? Dari mana keluarga kita punya uang sebanyak itu? Aku ini kepala bengkel, gajiku cuma segitu. Buat apa pesta besar-besaran? Cuma buang-buang waktu dan tenaga. Kamu tidak punya kemampuan, malah menyalahkanku buang-buang waktu dan tenaga. Dulu saat kamu mendekatiku diam-diam, di belakang Dewi, kamu tidak bilang begitu. Sekarang, bahkan resepsi pernikahan yang layak pun tidak bisa diadakan. Bagaimana aku bisa angkat kepala di hadapannya? Sudahlah, cepat ambilkan aku air cuci kaki. Seharian capek. Kalau resepsi pernikahan tidak diadakan, setidaknya hadiah kunjungan kembali harus kau siapkan untukku, kan? Bagaimanapun juga, aku melakukan kunjungan kembali di hari yang sama dengan Dewi. Kamu tidak mungkin mau membuatku kehilangan muka di hadapannya, kan? Ah, sudah. Cepat, pergi sana. Dewi, tunggu saja. Aku pasti hidup lebih baik darimu. Aku ke pabrik. Buburnya masih hangat, minum selagi hangat. Kelihatannya si lugu. Tak disangka cukup perhatian juga ya. Direktur, kenapa beberapa hari ini tidak ke pabrik? Tentu saja menemani istri. Apa? Kamu sudah menikah, berlebihan sekali. Bagaimana dengan gadis yang selama ini kamu sukai diam-diam itu? Kamu bahkan mau membatalkan pertunangan dengan keluarga Wijaya demi dia. Kok tiba-tiba sudah menikah? Tidak dibatalkan, dia itu orangnya. Wah, kebetulan sekali. Kebetulan banget. Oh iya, ada satu hal, tolong bantu aku urus. Umumnya hadiah kunjungan kembali ini seharusnya memberi apa saja? Uang.
Zaman sekarang ini, tidak ada yang lebih berguna daripada uang tunai. Itu terlalu norak, kamu tidak mengerti. Bukannya kamu bilang gadis itu sering disakiti di rumah? Mau balas dendam untuk istrimu? Masuk. Sekretaris Maya, Anda sendirian di sini? Bagaimana kalau saya temani sebentar? Tadi yang pergi itu siapa? Siapa lagi? Direktur pabrik. Direktur pabrik. Mudah sekali. Nama direktur kita siapa? Rio. Jangan tanya yang tidak perlu. Ya. Ibu, barang seberat ini, kenapa tidak minta tolong padaku? Tidak usah, tidak usah. Ini hadiah kunjungan kembali yang ibu siapkan untukmu. Ini terlalu mewah. Anak bodoh. Ini pertama kalinya kamu kunjungan kembali. Kudengar, adikmu itu juga kunjungan kembali di hari yang sama. Bukankah dia meremehkanmu? Kita harus siapkan lebih banyak. Sini, ambil. Buat dia malu sekali. Ini terlalu banyak. Nah, baru seperti ini. Temani dia pulang dengan baik. Jaga baik-baik menantu perempuanku. Kalau tidak, kamu akan kena batunya. Sini. Ambil. Berat sekali. Seperti batu bata. Isinya apa ini? Ini hadiah kunjungan kembali. Buka saja nanti pada hari kunjungan kembali. Sungguh, tidak perlu. Keluarga Pak Wijaya itu sama sekali tidak pantas dapat barang-barang ini. Dewi, dengarkan ibu. Rio akan menemanimu pulang untuk membanggakanmu. Dulu mereka selalu menindasmu. Sekarang biar mereka lihat, kamu menikah dengan baik. Ada yang menyayangimu, mengerti kan? Ya. Hari ini adalah hari Lestari, melakukan kunjungan kembali. Lestari sudah bilang beberapa hari lalu. Hari ini Budi juga akan datang. Biar tetangga-tetangga lihat. Putri kita menikah dengan baik. Hari ini si Dewi itu, dia juga akan pulang. Jangan-jangan ada masalah. Dia datang ya sudah. Mana bisa dia menyaingi Lestari kita? Menikah dengan seorang mahasiswa. Lagi pula kepala bengkel. Kebetulan biar dia tahu. Dia itu, seumur hidup takkan bisa menyaingi Lestari kita. Iya. Yang dinikahi Lestari kita, itu kan orang terpandang. Dewi, astaga, si Dewi ini, hari ini si Dewi ini, astaga, si Dewi ini. Kalau dia mengamuk lagi, suruh Budi memecat suaminya dari pabrik. Lihat, apa mereka datang? Datang. Datang. Itu dia mobil 4 roda kecil itu. Wah, kelihatannya sangat mewah. Iya, Budi itu kan kepala bagian di pabrik garmen kota kecil. Masa depannya cerah. Budi, kamu memang hebat. Dewi hari ini, jangan-jangan tidak datang? Bagaimanapun juga, ayah ibu sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Kenapa? Baru menikah, kunjungan kembali saja tidak datang. Sungguh tidak punya hati nurani. Betul. Kacang lupa kulitnya. Dewi kelihatannya tidak seperti orang seperti itu. Sulit mengenal hati seseorang. Aku pikir siapa yang membicarakan aku di belakang. Ternyata adikku yang baik ini. Baru kunjungan kembali sudah mengharapkan aku mati. Hati kamu terlalu kejam.
Kamu, Bibi dan Paman. Ini suamiku, Rio. Dewi, suamimu ganteng banget ya. Lebih tampan dari artis di TV. Pak Wijaya, bukannya katanya dia mekanik di pabrik? Lihat cara berpakaiannya. Lebih mirip bos besar. Lebih ganteng dari Budi. Iya, Setelah dibersihkan, jadi kelihatan seperti orang. Untung dia. Tampan buat apa? Tetap saja orang desa. Budi di keluargaku. Itu kepala bengkel. Barusan di belakangku, kamu membicarakan keburukanku. Bukannya suaramu keras tadi? Kenapa sekarang jadi diam 1000 bahasa? Dewi, jangan keterlaluan. Lestari dengan tulus datang membantu. Kamu malah baru pulang sudah memarahinya. Apakah kamu punya sikap sebagai kakak? Kamu. Benar. Aku memang seharusnya harus menunjukkan sikap sebagai kakak. Mendidik mulutnya ini dengan baik. Pengecut. Orang miskin, kunjungan kembali juga tidak tahu membawa barang yang pantas. Seperti ini masih berani bilang sudah menikah? Aku tunjukkan apa yang kubawa untuk ibu, lihat. Ibu, hitunglah. Uang sebanyak ini. Putriku memang mengerti. Pada akhirnya, tetap saja menikahi orang miskin. Hadiah kunjungan kembali saja tidak mampu. Kasihan. Dewi ini terlalu sederhana. Jangan bilang, Lestari menikah dengan Budi. Hidup keluarga Wijaya jadi enak. Hadiah kunjungan kembali siapa? Memberi uang sebanyak ini? Budi benar-benar royal. Kakak, jauh-jauh pulang sekali. Cuma bawa segunung sampah. Kamu tidak merasa berat? Kalau kamu benar-benar tidak punya uang, bisa bilang padaku. Aku pinjamkan. Seperti ini. Kamu masih berani membawanya pulang sebagai hadiah kunjungan kembali untuk ibu? Iya, Dewi. Kamu bawa apa ini? Jangan hiraukan mereka. Dewi, buka, tunjukkan pada mereka. Baiklah, aku yang buka. Uang sebanyak ini. Pura-pura aja. Aku nggak percaya orang miskin kayak kalian bisa ngasih apa yang bagus. Urusanmu apa? Ayo masuk ke dalam. Di luar panas, jangan sampai kepanasan. Lestari, ibu sengaja masak makanan favoritmu hari ini. Ayo. Dewi, kalau kamu nggak mau di sini, kita pulang, nonton film. Aku kenapa harus sedih? Ayo, makanan ini harus aku makan. Mereka nggak mau aku tenang. Ya sudah, semua jangan harap tenang. Budi, lihat. Ini kemarin. Aku beli di kota kecil. Minuman enak. Ayo. Aku bersulang untukmu. Aku besok masih harus kerja. Gak usah minum. Ayah, Budi kan kepala bagian di pabrik. Pabrik garmen setiap hari. Ada ribuan pesanan. Sibuk banget. Sibuk itu bagus. Laki-laki kan, harus punya semangat kerja. Budi, aku dan ibumu di desa. Pengen buka toko baju. Kamu lihat, bisa nggak di pabrik kalian? Ambil barang dengan harga murah. Ini sih, bukan masalah besar juga. Aku di pabrik. Masih punya sedikit pengaruh. Ini tempat dudukku. Aku nggak kayak orang-orang tertentu. Status karyawan tetap aja nggak punya. Ini tempatku. Aku tidak seperti orang-orang tertentu. Bahkan status karyawan tetap saja tidak punya. Iya, Budi. Dulu kamu satu-satunya di desa kami, satu-satunya mahasiswa. Sekarang jadi kepala bagian di pabrik garmen. Untung ada kamu. Keluarga Wijaya kami, akhirnya bisa keluar dari kesulitan. Lestari kami juga bisa dibilang beruntung. Tidak seperti orang-orang tertentu, dirinya sendiri juga bukan orang baik. Malah cari orang desa, dirinya sendiri tidak tahu sopan santun sama sekali. Ayah,
Jangan bicara seperti itu. Kalau kakak nanti tidak bisa makan, aku juga akan kasih kakak ipar kesempatan untuk memperbaiki mobil. Betul kan, kakak Budi? Soal pembatalan pertunangan ini, aku masih merasa berhutang budi pada Dewi. Tapi, asal dia mau minta. Nanti, saat aku lapor ke direktur pabrik, aku akan sebutkan. Bilang saja, ini bisnis kerabat keluarga. Harga pasokannya pasti murah. Dewi, kamu dengar tidak? Kamu masih belum cepat-cepat bersulang untuk Budi? Tidak mau. Hei, kamu. Kamu tidak apa-apa? Aku sia-sia membesarkanmu belasan tahun. Lebih baik pelihara anjing. Sama sekali tidak berguna. Pelihara anjing saja masih bisa goyangkan ekor. Orang tuamu bagaimana bisa melahirkan orang yang hianat seperti kamu? Mereka mati muda. Itu juga benar-benar karma. Baik. Makanan hari ini, kamu tidak mau makan dengan baik. Kalau begitu jangan makan sama sekali. Baiklah, kalau kalian memang tak mau makan dengan baik. Ya sudah, jangan makan sama sekali. Kakak Budi. Kamu ini, kacang lupa kulitnya. Keluarga Wijaya telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, hanya untuk mendapatkan orang yang berani membalik meja makan seperti ini. Dewi. Orang tuamu pergi terlalu cepat. Mereka menitipkanmu pada kami. Kami sudah berusaha sepenuh hati untukmu. Kenapa setelah menikah, kamu malah membela orang lain? Kakakku sayang. Coba lihat putrimu yang baik ini. Kalian berani menyebut orang tuaku? Kalian merampas uang ganti ruginya, merebut kuota sekolahnya, dan masih menyiksanya seperti ini. Arwah mertuaku jika tahu, baru benar-benar tidak akan tenang. Kami membesarkannya tanpa biaya. Dia berkorban sedikit saja, salahnya apa? Kamu ini, pekerja kontrak yang bahkan tak mampu makan, berani-beraninya mengajari kami. Oh iya. Baik. Pakaian dari pabrik garmen itu, satu pun tak akan kalian dapatkan. Jangan sok suci. Kamu tidak berhak bicara di sini. Betul. Aku kepala bengkel di pabrik ini. Kamu cuma mekanik kampungan. Itu pun cuma pekerja kontrak. Jangan-jangan otakmu ikut rusak karena sering memperbaiki mesin? Apa? Kamu cari mati, ya? Halo, Direktur Pabrik. Maya. Sampaikan pengumuman. Hentikan jabatan Budi. Dan selidiki setiap pemasukan dia sebelumnya. Baik, akan segera saya atur. Wajah ini, sepertinya pernah kulihat di mana ya? Jangan-jangan, Kakak Budi, kok wajahmu pucat sekali? Apa kamu sakit? Lestari, tadi kamu bilang. Dia namanya siapa? Rio. Direktur pabrik kita namanya siapa? Rio. Kamu? Kamu. Apa? Kamu lagi jadi gagap? Kamu kenal sekretaris Maya? Kamu juga tidak terlalu bodoh. Jangan pura-pura. Kakak Budi, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Orang ini waktu bertunangan, memberi jam tangan palsu. Itu pun merek jam tangan. Kalau yang asli, harganya selangit. Untungnya mataku tajam, tidak tertipu olehnya. Lagi pula, orang-orang di pabrik tidak ada yang kenal dia. Masa dia bisa kenal sekretaris Maya? Betul, sudah kuduga. Masa sekretaris Maya mungkin kenal pekerja kontrak seperti kamu? Oh iya. Lihat baik-baik, sekretaris Maya. Baru saja menelepon aku langsung. Aku akan beritahu dia sekarang. Ada orang yang memakai namanya untuk pamer. Dewi, dengar baik-baik. Aku jamin hari ini kamu, bersama orang desa ini, akan menanggung akibatnya. Tonton saja. Tidak apa-apa. Halo, sekretaris Maya. Budi, kamu diskors. Apa? Sekretaris Maya? Apakah Anda salah? Salah.
Ini perintah langsung dari direktur pabrik. Tunggu saja direktur kembali. Jelaskan sendiri padanya. Halo? 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 Bagaimana? Bagaimana bisa? Lestari, Kau wanita kurang ajar, kau nyaris bunuh aku. Kakak Budi, kau memukulku demi orang luar, kau berani memukulku? Memukulmu kenapa? Kalau bukan karena kau, hal ini bisa terjadi hari ini? Pembawa sial. Wanita kurang ajar, kau nyaris bunuh aku. Tahu? Itu, kakak ipar. Aku akan segera mengusir wanita kurang ajar ini keluar rumah. Tentang kejadian hari ini, jangan disimpan di hati. Boleh? Bisakah membantu aku bicara baik-baik? Di depan sekretaris Maya? Pergi sana. Aku segera pergi. Budi. Dewi. Lestari tidak bermaksud begitu. Bagaimanapun juga, dia kan adikmu. Tolong maafkan dia demi Bibi. Kalau Lestari benar-benar bercerai, bagaimana dia bisa hidup di desa nanti? Dewi. Rio, kamu tidak benar-benar punya hubungan dengan sekretaris Maya itu, kan? Tidak. Tidak ada. Aku memang kenal dengan Maya itu. Tapi kali ini, murni dia yang kurang beruntung. Iya sih. Kamu selalu bersamaku. Mana ada waktu untuk menghubungi sekretaris Maya? Maaf. Aku salah. Aku kan suamimu. Kenapa kamu jadi begitu menjaga jarak? Sejak orang tuaku meninggal, semua masalah selalu kuhadapi sendiri. Ini pertama kalinya ada orang yang membelaku di depanku. Dewi. Mulai hari ini, aku akan melindungimu. Oh iya. Uangmu itu, simpan baik-baik sendiri. Jangan sampai diambil Lestari. Mereka itu. Untuk apa aku menyimpannya? Itu kan untukmu, itu sudah jadi milikmu. Masa bisa begitu? Anggap saja. Itu mahar dariku untukmu. Dasar bodoh. Mana ada orang memberi mahar 2 kali? Oh iya. Ini juga. Ini untukmu. Telepon genggam kuno ini pasti mahal sekali, ya? Kenapa kamu menghabiskan banyak uang untuk beli barang ini? Dewi. Seorang pria yang mengeluarkan uang untuk wanita yang disukainya. Mana perlu banyak alasan. Lagi pula. Aku cuma ingin. Kalau nanti kamu menghadapi masalah lagi, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Jangan-jangan tadi kamu pakai ini untuk hubungi sekretaris Maya, Rio. Lihat wajahmu yang ketakutan itu. Dewi. Maaf. Aku menipumu. Sebenarnya, aku adalah direktur pabrik garmen Jaya Abadi. Tapi aku tidak sengaja menipumu. Aku tahu lebih dari 10 tahun lalu, orang tuamu mengalami musibah di pabrik garmen. Dan ayahku adalah direktur pabrik saat itu. Aku tidak memberitahumu karena takut kamu salah paham. Tapi aku jamin, ayahku benar-benar bukan. Lagi pikir apa? Sampai melamun begitu. Pabrik Jaya Abadi sedang merekrut desainer baru. Aku ingin mencoba. Kenapa kamu? Aku dengar orang bilang, orang tuamu belasan tahun lalu, tepatnya mengalami kecelakaan di pabrik garmen. Kenapa tiba-tiba kamu ingin kembali ke sana? Maaf. Sudah berlalu. Waktu itu, kebetulan pabrik garmennya kebakaran. Pintunya juga kebetulan terkunci dari dalam.
Mana mungkin, ada kebetulan yang seperti itu? Aku harus mencari tahu kebenaran yang sebenarnya waktu itu. Kalau gitu, ayo kita coba. Lagi pula desainmu bagus sekali. Pasti akan ada yang suka. Aku mau telepon dulu. Kalau gitu, aku mandi dulu. Maya. Bulan depan, adakanlah di pabrik sebuah kompetisi desain busana. Pemenangnya bisa langsung masuk pabrik sebagai desainer. Gajinya pakai standar tertinggi. Hanya satu hal. Pastikan identitasku dirahasiakan. Bilang saja. Ini seleksi talenta normal di pabrik. Baik, baik, baik. Baik, direktur. Akan segera saya atur. Masuk. Sekretaris Maya. Lagi sibuk. Soal saya kembali bekerja ini, bisa tolong bantu lagi? Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Waktu itu saya ambil setumpuk sketsa desain. Buat pabrik kita dapat untung berapa banyak. Tahu? Belakangan ini pabrik juga kekurangan tenaga. Kasih saya kesempatan lagi, dong. Begini saja, bulan depan. Di pabrik akan diadakan sebuah kompetisi desain busana. Pemenangnya bisa menjadi desainer busana di pabrik kita. Kamu bisa ikut daftar dan menang. Bisa juga untuk pabrik menyediakan talenta. Asal berhasil dikerjakan, saya akan bantu lobby ke atasan agar kamu kembali ke posisi semula. Wah, baiklah, baiklah. Terima kasih, Sekretaris Maya. Saya pasti akan manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oh ya, Sekretaris Maya. Dulu saya dengar Anda bilang, direktur kita itu Marga Jiang. Apa namanya Rio? Kamu ini memang cari gara-gara ya, urusan direktur pabrik. Jangan tanya yang tidak perlu. Ya, Rio ini memang penipu. Sial, waktu itu aku sampai kaget setengah mati. Nanti kalau aku sudah kembali ke posisi semula, pasti akan kupecat dia. Rio, lihat. Pabrik Garmen Jaya Abadi ini sedang mengadakan kompetisi desain. Pemenang pertama bisa jadi desainer. Itu kan bagus. Iya, lihat kan. Aku percaya kamu pasti akan menang. Kamu sedang membujuk anak kecil? Kamu kan memang masih seperti anak kecil. Rio. Lestari, aduh, Lestari. Kamu mau apa? Perceraian kita ini, jangan dulu, kesempatan kita datang. Maksudnya apa? Di pabrik kita ini, akan diadakan kompetisi desain pakaian. Asalkan menang, bisa bekerja di pabrik, sebagai desainer ulung. Sekretaris Maya bilang, nanti kalau kompetisi ini menang, aku bisa mendapatkan kembali posisi kepala bengkelku. Kompetisi desain, apa hubungannya denganku? Aku kurang baik rasanya. Kalau bukan karena rancangan yang kamu desain dulu, bagaimana mungkin aku bisa duduk di posisi kepala bengkel? Kompetisi kali ini, kamu desain beberapa set rancangan dengan baik. Asalkan bisa memenangkan kompetisi ini, aku bisa kembali bekerja. Nanti, gadis Dewi itu, HMPH, bahkan tidak pantas mengambilkan sepatuku. Sialan, dulu mengambil barang-barang Dewi. Sudah hampir habis terpakai. Mau kemana lagi aku? Mengeluarkan 2 lembar rancangan desain? Baiklah. Kalau begitu aku coba. Tapi sudah lama sekali aku tidak melakukan desain. Bisa tidak berhasil, aku tidak berani jamin. Aduh. Tenang, kamu pasti bisa. Nanti butuh apa saja, aku belikan. Hei, Dewi. Lagi pungut sampah di sini? Loh, ada apa? Melihat kami langsung mau pergi? Mau apa kau? Aku dengar. Kau juga ikut kompetisi desain di pabrik kami. Kompetisi desain. Kau tidak sadar diri ya? Kau pantas? Aku bilang ya, Dewi. Memukul orang itu melanggar hukum. Banyak orang yang lihat. Kalau gitu,
Cepat pergi. Dewi, kau melawan aku percuma saja. Sekarang ini, mengundurkan diri dari kompetisi dengan jujur. Masih ada waktu. Jangan nanti memalukan diri di depan umum. Beberapa mimpi. Cuma mimpi saja, sudah bertahun-tahun tidak menggambar. Kau masih tahu cara mendesain baju? Betul. Sekarang ini, minta maaf padaku dengan baik. Coba menyenangkan aku. Mungkin, aku bisa di depan Sekretaris Maya, bicarakan hal baik tentangmu. Mungkin, bisa memberimu hadiah hiburan. Setidaknya tidak sia-sia datang. Budi, harga dirimu berapa? Kalau benar-benar berguna, kau masih akan diskors? Kau, seperti anjing peliharaan setiap hari, mengelilingi Sekretaris Maya. Dan kau juga. Lestari, rancangan desain itu bagaimana cara menggambarnya? Kau tidak sadar diri? Apa yang kau omongkan, itu. Semua itu aku yang menggambar sendiri. Benarkah? Kalau gitu, maukah kau cerita padanya? Bagaimana cara menggambarnya? Lestari. Dia maksudnya apa, rancangan desainmu itu? Masa? Aduh, Dewi ya. Aku tahu, kamu cuma iri karena Lestari bisa kuliah, dan memilih aku. Kamu ini memang tidak tahu menghargai. Coba belajar dari Lestari. Dan suamimu itu, aku peringatkannya, dia itu penipu. Aku sudah tanya ke Sekretaris Maya tentang hal ini. Di pabrik, tidak ada orang seperti itu. Benar, pekerja kontrak setiap hari mengatasnamakan Sekretaris Maya untuk menipu orang. Coba lihat dirimu sendiri, seperti apa rupanya. Urusanmu apa? Dewi, aku sarankan kamu, jangan berharap padanya. Hal seperti kompetisi desain, bukan untuk gadis desa sepertimu. Budi, kamu tidak punya malu? Masih mau mengurusi orang lain? Kamu yang naik jabatan dengan mencuri desain wanita, dan tega memanfaatkannya. Pria brengsek. Dan kamu, Lestari. Kamu pikir Budi benar-benar menyukaimu? Dia cuma ingin memanfaatkan desainmu untuk naik jabatan saja. Kalau dia tahu kemampuan aslimu seperti apa, pasti akan membuangmu. Kamu. Apa masih belum pergi? Cepat. Lestari, bagaimana kalau kompetisi ini kita tidak usah ikut saja? Bagaimana mungkin kalau aku tidak ikut, kakak Budi pasti akan bercerai denganku. Dewi itu cuma seorang yang bahkan tidak pernah sekolah. Bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Baiklah, baiklah. Ibu, aku punya ide. Dewi, bukan juga mau ikut kompetisi desain kali ini? Dia pasti sudah menggambar banyak rancangan desain. Kita hanya perlu mencuri rancangan desainnya, lalu bilang itu milikku. Nanti kalau menang kompetisi, kakak Budi pasti akan memandangku dengan lain. Keluarga kita juga bisa ikut mendapat keuntungan, kan? Ini tidak baik. Bagaimana kalau ketahuan? Itu akan jadi masalah besar. Bagaimana bisa ketahuan? Dulu bukankah aku, dengan mencuri rancangan desainnya, baru bisa masuk Akademi Seni Rupa? Ibu pergi saja ke keluarga Rio. Ibu bilang saja, ibu rindu padanya. Mengobrol sebentar dengannya. Sambil menyelinap, curi rancangan desainnya, untukku. Ini. Baik. Ibu akan pergi besok. Aku ingin dia tahu. Bagaimanapun dia berusaha, barang miliknya akhirnya akan jadi milikku, sepanjang hidupnya. Hanya akan kuremukan di bawah kakiku. Menerima nasibnya dengan patuh. Diam saja di situ ngapain? Dewi tidak ada di rumah. Oh, dia tidak ada di rumah. Kalau begitu, aku tunggu saja di sini. Aku tunggu dia. Ya,
Silakan tunggu. Aku cuma mau kasih dia sedikit makanan. Terakhir ketemu, dia sudah kurusan. Masuklah ke dalam untuk menunggu. Dewi sebentar lagi pulang. Aku mau beli daging. Dewi, kamu sudah pulang. Kok kamu ada di rumahku? Aku masih ada urusan di rumah. Aku pulang dulu, ya. Sudah pulang, bibimu baru saja datang. Aku lihat dia kedinginan, jadi kusuruh dia tunggu di dalam. Ibu, lain kali kalau ada orang dari keluarga mereka yang berani datang lagi, ibu usir saja langsung. Tak perlu jaga muka mereka. Baik, baik, baik. Ibu nurut kata kamu. Lestari. Benar-benar tidak ada kemajuan sedikit pun. Cara yang sama masih mau dipakai untuk kedua kalinya. Jangan. Dewi kita ini pintar dan berbakat. Pasti bisa masuk universitas bagus nanti. Jadi desainer ulung. Dewi harus terus hidup dengan baik. Jangan. Ayah. Ibu. Dewi. Kenapa? Mimpi buruk? Aku mimpi orang tuaku. Dewi, kalau mertua tahu, kamu sekarang begitu hebat. Pasti sangat senang. Lagi pula, jangan lupa, mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu, menemanimu, merawatmu, melindungimu. Tapi orang tuaku selalu berharap aku menjadi orang yang berpendidikan dan sopan. Lihatlah aku sekarang. Mana bisa membuat mereka puas? Dewi, kamu jujur dan baik hati, bahkan berani membela teman sekelasmu. Kok kamu tahu? Rio. Aku paling benci dibohongi. Dewi. Sebenarnya aku sudah lama melihatmu. Waktu itu ibuku membawaku pertama kali datang ke kota kecil. Langsung melihatmu membela teman sekelas perempuan. Itu pertama kalinya aku melihat gadis yang begitu ceria, memancarkan kehangatan seperti matahari. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah mengingatmu. Baiklah. Oh iya, kalau kompetisi desain besok, kamu akan datang? Aku. Pabrik baru dapat mesin baru. Aku harus periksa. Ya sudah. Kesal, ya? Kalau kesal, hukum saja aku. Dihukum bagaimana? Terserah kamu mau hukum bagaimana. Peserta, para juri yang terhormat, selamat siang. Atas nama pabrik Garmen Jaya Abadi, saya menyambut kehadiran Anda semua dalam kompetisi desain busana kali ini. Wah, Dewi, berani sekali kamu ikut kompetisi. Kupikir kamu, karena merasa hebat, tapi sebenarnya tidak tahu diri, sudah lama mengundurkan diri. Kakak, aku sarankan kamu segera mundur saja. Kalau tidak, nanti para juri mengkritik habis-habisan karyamu. Yang malu kan kamu sendiri. daripada buang-buang waktu, lebih baik kamu pergi ke ladang, bajak beberapa hektar tanah. Orang yang mencuri milik orang lain harus belajar berperilaku rendah hati. Apa yang kamu omongkan? Kamu tidak tahu, ya? Wah, sombong sekali ya. Dewi, berani tidak bertaruh denganku? Kita bertaruh soal kompetisi ini. Siapa yang peringkatnya lebih tinggi? Kalau kalah, harus merangkak seperti anjing 2 putaran mengelilingi desa. Dan di depan semua orang, mengakui dirimu tidak sehebat Lestari. Kalau kami kalah, kami juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana? Berani tidak? Kakak Budi, bukannya ini menyusahkan kakak? Dia bahkan tidak pernah kuliah, mana mungkin bisa mengalahkanku.
Baiklah. Ayo, bertaruh. Aku hanya takut nanti kamu kalah lalu ingkar janji. Sekretaris Maya itu mau tanya, pimpinan tadi itu marga apa? Maaf. Di pabrik ini, informasi manajemen puncak tidak bisa saya bocorkan kepada Anda. Kompetisi sudah mulai mengumpulkan karya. Silakan para peserta bersiap di belakang panggung. Dasar kamu, Dewi, sudah tahu kamu pasti masih menyimpan rencana cadangan. Tapi, asal gaunmu dipotong, yang menang tetap aku. Apa yang terjadi? Gaun yang bagus ini, kok bisa jadi seperti ini? Siapa sih yang tidak bermoral seperti ini? Bisa-bisanya sebelum kompetisi, melakukan trik kecil seperti ini. Pasti ada orang yang takut dia menang, sengaja berbuat jahat. Kompetisi ini bagaimana mau dilanjutkan? Waktu pengumpulan karya, tinggal setengah jam lagi. Tidak apa-apa. Karena berani ikut kompetisi, aku sudah tahu ada yang tidak bisa menerima kekalahan. Tapi, ingin membuatku menyerah hanya dengan cara-cara seperti ini? Dia belum cukup level. Direktur, Setelah Anda selesai berpidato tadi, Nyonya terus mengejar saya menanyakan identitas Anda. Saya sudah menanganinya, tenang saja. Saya tidak bocorkan sepatah kata pun. selanjutnya, mari kita sambut peserta berikutnya. Lestari. Gaun ini terlihat sangat mewah. Memang pantas untuk yang pernah belajar desain. Warnanya benar-benar cerih. Terlihat sangat meriah. Dewi. Tanpa kamu menghalangi, gelar juara kompetisi ini sudah di tangan. Peserta berikutnya, Dewi, bersiap-siap naik panggung. Peserta berikutnya, Dewi, bersiap tampil. Lestari dari keluarga kami, benar-benar, belajar desain busana. Dulu di sekolah mode, itu juga mahasiswa berprestasi. Iya. Tidak seperti orang lain yang kampungan. Kampungan banget. Masih mau ikut-ikutan. Dia cuma iri pada Lestari kami. Sungguh mempermalukan diri. Yang dimaksud Dewi, ya. Barusan, masih melihatnya di ruang istirahat. Kenapa sekarang tidak keluar? Jangan-jangan memang tidak punya kemampuan mengundurkan diri dari kompetisi. Dewi. Tidak berani ikut kompetisi. Cepat-cepat mengaku kalah saja. Jangan keluar mempermalukan diri. Sudah kuduga dia tidak bisa. Bahkan keberanian naik panggung pun tidak ada. Ini apa? Pakai baju apa ini? Ini gaun apa? Kok pendek banget? Ini terlalu tidak bermoral. Tapi memang cantik, loh. Lebih segar daripada gaun bermotif bunga lestari tadi. Jauh lebih segar. Berdandan seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Terlalu terbuka.
Gaun ini terlalu pendek ya. Masa bisa dipakai keluar rumah? Bisa-bisa dicerca orang di belakang. Bahan ini kelihatannya familiar. Sepertinya kain kasar yang paling biasa. Ini juga bisa dipakai untuk desain? Kukira apa barang bagus. Ternyata cuma pakaian pendek yang tidak bermoral. Jangan-jangan dari toko kelontong, asal pilih satu, berani juga, dibawa ikut kompetisi. Iya, betul. Ini kan kompetisi desain yang resmi, kompetisi desain busana. Kamu datang ikut kompetisi pakai baju kayak gini. Apa maksudmu? Saudari Dewi, ini adalah karya finalmu untuk kompetisi? Ini desain saya. Tapi belum sepenuhnya ditampilkan. Dewi, turun cepat, jangan banyak omong. Supaya nanti tidak dimarahi juri sampai malu. Iya, benar. Kamu pura-pura apa sih? Nggak ngerti desain, jangan keluar mempermalukan diri. Aku kasih tahu ya. Tetap desain lestari kami, yang lebih masuk akal. Cantik dan bisa dipakai keluar rumah. Dan ada sense desainnya. Memang, desain ini terlalu avant-garde. Kurang sesuai dengan selera umum. Praktisnya juga kurang. Sebaliknya, karya peserta lestari lebih sesuai tema kompetisi. Kenapa? Nggak bisa bicara, orang udik, mau bandingin sama lestari kami. Benar-benar tidak tahu batasan. Para juri yang terhormat. Karena saudari Dewi belum selesai menampilkan karyanya. Kenapa tidak tunggu dia selesai, baru ambil kesimpulan? Bukan aku yang bilang, seorang mekanik kontrak. Kamu punya hak bicara apa? Cepat duduk, jangan mempermalukan diri di sini. Harap tenang. Jangan ganggu ketertiban kompetisi. Pura-pura apa sih? Ya ampun. Gaun. Bisa didesain seperti ini? Luar biasa sekali ya. Ini terlalu cantik. Dibandingkan gaun lestari tadi, ini 100 kali lebih bagus. Baik. Saudari Dewi. Anda ini benar-benar seorang jenius. Tadi kamu begitu, yakin membelaku. Tidak takut, aku benar-benar tidak mampu. Dan membuatmu dipermalukan. Di depan banyak orang? Kalau aku padamu, tidak punya kepercayaan sedikit pun. Bagaimana bisa jadi suamimu? Direktur, ada masalah. Sebanyak mesin jahit di bengkel, mengalami kerusakan. Beberapa pesanan menunggu untuk diselesaikan. Cepat periksa. Direktur. Dewi. Kamu tidak benar-benar mengira suamimu menyewa aktor untuk berpura-pura. Dia benar-benar direktur pabrik garmen, ya. Lestari ya. Perkataanmu ini, maksudnya apa? Akui saja. Kamu takut hidupku lebih baik darimu. Takut orang lain tahu, suamimu, Rio, cuma mekanik miskin. Makanya pakai cara rendahan seperti ini. Hari ini, banyak pimpinan di sini. Suamimu berpura-pura jadi direktur pabrik garmen. Ini tindak pidana penipuan. Nanti, kau akan menanggung akibatnya. Jangan kira pakai gaun jelek, dapat peringkat. Lalu jadi nyonya direktur pabrik. Ku beritahu kamu, seumur hidupmu, jangan harap bisa mengalahkanku. Rio. Kenapa kamu diam saja? Nanti di rumahku jelaskan. Budi, lihat, dia bahkan tidak berani bicara. Bagus sekali, kalian. Pabrik Jaya Abadi sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak atas, pabrik resmi. Berani menyamar sebagai direktur pabrik, itu penipuan, harus dipenjara. Dewi, kurasa kamu sudah gila, ingin ditembak, ya? Dewi, kamu cepat suruh suamimu minta maaf kepada Budi. Jangan memperbesar masalah. Dewi, kalau kamu dipenjara, jangan libatkan lestari kami. Sungguh mempermalukan diri. Keluarga Wijaya kami tidak mengakui kerabat seperti kamu.
selama bertahun-tahun ini. Anggap saja kami membesarkanmu dengan sia-sia. Kamu cepat enyahlah. Dari kecil sampai besar. Saat orang tuaku masih hidup, memberi kalian berapa banyak uang? Kalian gunakan berapa banyak uang? Untuk Lestari, kalian gunakan berapa banyak uang untuk aku? Apalagi ladang keluarga Wijaya. Semua aku yang menanam. Sebenarnya, apa yang kamu besarkan dariku? Kamu ngomong apa sih? Setelah orang tuamu pergi, siapa yang memberimu makan? Sekarang sayapmu sudah keras. Lalu mengingat-ingat kesalahan lama kepada kami. Kurasa, kamu benar-benar tergila-gila oleh penipu ini. Sampai hati nuranimu hilang. Ayo, ikut aku. Ikut aku ke kantor desa. Aku ingin semua orang tahu. Kamu ini kacang lupa kulitnya yang tak punya hati nurani. Bahkan menikahi penipu. Kamu lihat baik-baik. Apa ini? Ini kontrak pasokan. Rio, kau bisa menipu Dewi. Tapi jangan coba-coba menipu kami. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di atasnya ada stempel resmi. Begitu distempel, kontrak ini langsung berlaku. Ini untuk membayar lunas kebaikan Dewi selama setahun di keluarga Wijaya. Mulai hari ini, Dewi tidak ada hubungan lagi dengan kalian, keluarga Wijaya. Kalian juga jangan mencari-cari masalah dengannya lagi. Ini. Kontrak ini, kau tanda tangan atau tidak? Dewi, jangan coba-coba menipu ayahku. Ini bisa kena tindak pidana penipuan. Kau ingin menarik ayahku, ikut tersangkut, ya? Sekretaris Maya. Sudah lama aku jadi kepala bagian di pabrik ini. Belum pernah melihat pekerja kontrak manapun berani berlagak so penting seperti ini. Stempel resmi pabrik Jaya Abadi harus dilaporkan ke kantor distrik. Kau bilang kau direktur pabrik. Ada buktinya? Kurasa hari ini kau datang sendiri ke perangkap. Sekretaris Maya, hari ini di sini, kebetulan bisa mengantarmu ke kantor polisi. Ini. Sekretaris Maya, akhirnya kau datang. Orang ini benar-benar nekat. Tidak hanya berpura-pura menjadi direktur pabrik kita, bahkan memalsukan stempel resmi pabrik untuk membuat kontrak palsu. Ingin menipu ayah mertuaku untuk menandatangani. Dan ini Dewi, rancangan desainnya ini juga belum tentu bukan hasil curian. Mana mungkin orang desa yang tidak pernah kuliah bisa mendesain gaun seperti itu? Sekretaris Maya, Anda datang tepat pada waktunya. Mereka melakukan hal seperti ini hanya ingin menipu ayahku juga. Ini akan sangat merugikan pabrik kita. Dewi, demi memenangkan kompetisi ini, sampai-sampai menggunakan cara rendahan seperti ini, Anda harus membela kami. Bapak Rio. Sekretaris Maya, apakah Anda keliru? Dia ini cuma penipu. Kamu bilang siapa penipu? Ya dia ini. Sekretaris Maya, bukankah Anda sebelumnya bilang tidak kenal dengannya? Bapak Rio menyuruh saya untuk merahasiakan identitasnya. Sekretaris Maya, kalau begitu kontrak tadi. Karena Ibu Lestari sudah merobeknya, maka dianggap batal saja. Dasar beban, siapa yang menyuruhmu merobek kontrak itu? Ayah, kenapa kau memukulku? Mereka adalah penipu. Bohong, mengecoh apa? Dewi, semua ini karena paman tidak baik padamu. Aku yang bodoh saat itu. Semoga kau tidak mempersoalkan ini dengan kami. Sekarang kau adalah nyonya direktur pabrik. Kedepannya, tolong perlakukan keluarga Wijaya dengan baik. Membantu kalian? Baru saja bukan berteriak-teriak, ingin memutuskan hubungan denganku? Sekarang melihatku sebagai nyonya direktur pabrik, menyuruhku membantumu? Pak Wijaya, kau tidak tahu malu? Dewi, jangan kau tidak tahu berterima kasih. Kau tahu ini tempat apa? Ini adalah orang tuamu. Tempat di mana orang tuamu tewas terbakar. Rio mungkin adalah pembunuh yang membunuh orang tuamu. Kau masih mau hidup bersamanya seumur hidup? Kau pantas terhadap orang tuamu? Aku tidak akan membicarakan Rio dulu. Apakah ada hubungannya dengan kejadian ini? Tapi kau di sini mengadu domba. Hanya karena tidak suka melihatku baik. Jika berani berbicara sembarangan lagi, akan membuat kalian merasakan akibat pencemaran nama baik. Budi. Wanita hina, semua salahmu. Budi, kau memukulku. Aku memukulmu. Kenapa? Siapa yang membuatku menderita seperti ini? Budi. Aku melakukan semua ini untukmu. Jika bukan karena aku memberikanmu rancangan desain itu, bagaimana kau bisa pergi ke Jaya Abadi menjadi kepala bengkel? Wajahmu tidak secantik Dewi, juga tidak sepandai dia. Aku menikahimu, bukankah hanya untuk ini? Kau pikir aku menginginkan apa darimu? Kau bilang kau seorang mahasiswa.
Mencuri dari Dewi, barang-barang seorang gadis desa untuk apa? Mahasiswa? Maukah kau bertanya pada Lestari? Bagaimana dia bisa kuliah di universitas? Apa maksudnya? Dulu waktu aku diterima di universitas, dialah yang merebut surat penerimaan dan rancangan desainku. Ya, yaitu beberapa lembar yang sampai ke tanganmu. Bukan begitu, Budi. Bukan seperti itu. Bagus. Ternyata dari awal kamu sudah menipuku. Rancangan desain apa? Surat penerimaan universitas? Semuanya semakin mencolok. Aku pikir menemukan harta karun. Sok pamer ke orang lain, aku menikahi istri yang baik. Tapi hasilnya? Surat penerimaan universitas dicuri. Rancangan desain direbut. Lestari, kenapa kamu tidak tahu malu sekali? Budi. Kamu nangis apa sih? Kamu benar-benar menjijikan. Bukan begitu. Waktu itu aku takut kamu berpikir, aku tidak punya kemampuan, tidak berpendidikan. Aku takut kamu tidak menyukaiku lagi. Budi, kasih aku kesempatan lagi. Ya, aku janji tidak akan menipumu lagi. Budi. Cukup. Dulu kalau bukan karena melihat kamu bisa membantuku mendaki posisi di pabrik, kau pikir aku akan menikahimu? Sudah. Karena sekarang semuanya palsu. Buat apa aku menyimpanmu? Perceraian ini harus terjadi. Kakak Budi. Kenapa? Kamu datang untuk mengasihani aku? Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban. Tamparan ini adalah saat aku pertama kali datang ke keluarga Wijaya. Kamu sengaja menghilangkan foto peninggalan ibu untukku. Tamparan ini adalah karena kamu merebut surat penerimaanku. Tamparan ini adalah karena kamu mencuri rancangan desainku. Tamparan ini sebenarnya ingin kujatuhkan karena kamu merebut suamiku. Tapi sayangnya, yang kamu rebut hanyalah barang bekas tak berguna. Dan malah meninggalkan orang yang luar biasa untukku. Kalau begitu, sudahilah. Apa? Masih berdiri di sini? Tidak mau pergi? Dewi. Sudah berlalu. Dulu aku selalu merasa ada beberapa hal. Seperti batu yang menindih hati, kalau tidak dibalas, rasanya sulit bernapas. Tapi sekarang, melihat orang-orang ini mendapat hukuman, baru aku merasa itu lebih memuaskan daripada apapun. Kenapa? Kamu ketakutan karena aku? Tidak, aku hanya merasa kamu seperti pahlawan wanita. Rio. Dulu aku selalu berpikir, hidup harus diperjuangkan sendiri. Tidak ada orang yang bisa diandalkan. Tapi setelah bertemu denganmu, aku baru menyadari, ada yang melindungi, ada yang percaya. Itu adalah hal yang sangat menenangkan. Terima kasih sudah mau percaya padaku. Masalah orang tuamu. Masalah itu, nanti saja kita bicarakan lagi, ya? Baik. Direktur pabrik, masih merajuk pada nyonya? Saya ini demi kebaikan Bapak. Alasannya, nyonya marah pada Bapak. Kan karena dulu Bapak menyembunyikan identitas. Direktur, terhadap nyonya, jangan pakai cara keras. Nyonya itu orang seperti apa? Hanya bisa dibujuk. Lagi pula, dia berpikir cermat. Bapak harus tahu dia menginginkan apa, mengharapkan apa. Dia tidak suka dibohongi. Ingin jadi desainer. Nah, itu dia. Bertindak sesuai masalah, menuruti keinginannya. Bapak cari kesempatan untuk bicara dengannya. Jelaskan kenapa Bapak menyembunyikan identitas. Jangan cuma bilang kesalahpahaman. Katakan Bapak takut kehilangan dia. Ungkapkan semua perasaan Bapak dengan tulus. Nyonya, hatinya lembut, pasti percaya. Direktur.
Suami, mahar paling berharga adalah ketulusan hati. Hadiah uang berlipat ganda. Dewi, akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu di sini selama 2 jam. Aku tahu, kamu masih membenciku. Aku waktu itu ditipu oleh Lestari. Dia itu apa sih desainer? Dia cuma pencuri. Menggunakan rancanganmu untuk berpura-pura jadi wanita berbakat, dan membujukku untuk membatalkan pertunangan denganmu. Tenang saja, aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Aku kemarin lusa, baru saja menepuk perjanjian cerai, ke wajahnya. Budi, otaknya tidak beres ya? Dewi. Aku tidak ngomong sembarangan, aku tahu di hatimu masih ada aku. Dewi. Aku sangat sadar. Masa aku tidak bisa melihat? Kamu selalu melawan Lestari. Bukannya karena kesal aku dulu memilih dia. Jadi hatimu masih memikirkan aku? Kamu rebutan desain dengannya, bersaing soal gengsi. Bukannya supaya aku tahu, kamu lebih hebat darinya? Kamu mau buat aku menyesal? Apa yang kamu omongkan sembarangan ini? Tenang saja. Nanti kamu tidak perlu berebut lagi. Ada aku di sini. Budi, wajahmu tumbuh besar di tumpukan kotorannya? Di seluruh dunia, cuma kamu yang paling paham aku. Kuberitahu kamu, jangan lagi berlagak menyentuh diri sendiri. Kamu yang sekarang hanya membuatku semakin menjijikan. Kamu pura-pura suci apa sih? Bukannya kamu cuma jijik karena aku dipecat dari pabrik? Mengandalkan Rio itu, yang keluarganya kaya dan punya status. Dewi, aku benar-benar salah menilai kamu. Kamu dan Lestari itu sama saja tidak ada bedanya. Sama-sama orang materialistis. Aku Jauh-jauh dari dia. Kamu baik-baik saja. Rio, aku sarankan jangan ikut campur. Ini cinta lama bersemi kembali antara aku dan dia. Apa urusanmu? Kamu penipu, bukan giliranmu untuk ikut campur. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, 1 jari pun, aku akan menghancurkanmu. Ambil ini. Budi, daripada mengamuk di sini, lebih baik kamu periksa kewarasanmu. Dewi, Cepat pergi, mau kena pukul? Ayo pergi. Bagaimana bisa punya anak bodoh seperti kamu? Nah, sekarang begini jadinya. Kamu, seorang wanita yang diusir suami, Budi juga sudah kabur. Kedepannya, bagaimana keluarga kita bisa mendapatkan pijakan di kota kecil ini? Jangan lagi macam-macam dengan Dewi. Kamu cuma takut Dewi dan keluarga Rio berbicara terus terang, menyelidiki kebenaran kejadian dulu. Kamu gila. Kamu berani sembarangan bicara seperti itu. Memangnya kenapa kalau dibicarakan? Memangnya kenapa kalau dibicarakan? Sudah sampai di titik ini, apalagi yang kutakutkan, kalau bukan karena dulu kamu menjual saluran pasokan pabrik Jaya Abadi ke pabrik Terang, sampai ketahuan oleh orang tua Dewi yang sudah meninggal itu. Mereka akan tewas terbakar olehmu. Kamu mau mengancam aku? Aku tidak ingin perbuatan kotormu dulu terbongkar. Dewi harus mati. Lestari, kamu baik-baik saja? Bibi. Sudah, tidak apa-apa sekarang. Laki-laki pasti suka hal baru. Dewi itu berwatak keras. Mana bisa lebih perhatian dariku? Nanti, aku hanya perlu mendekati Rio. Uangnya, kekuasaannya, bukannya akan jadi milik kita semua? Ibu, tidak apa-apa. Ibu, cepat duduk. Rio beberapa hari ini belum sempat ngobrol baik-baik sama kamu. Dasar bocah kurang ajar ini. Ibu, bukan salah dia. Aku yang gak mau ngobrol. Kebakaran itu
Membawa bukan cuma orang tuamu, tapi juga ayah Rio. Waktu itu Rio baru berumur belasan tahun. Memeluk foto mendiang ayahnya. Duduk di depan pintu pabrik selama 3 hari. Dipanggil siapapun gak mau bangun. Terus, dia nekat mau nerusin pabrik ini. Aku tahu. Dia mau mewujudkan keinginan ayahnya. Dan juga mau menyelidiki kebenaran di balik kebakaran waktu itu. Dewi. Ibu bukan mau membela Rio. Cuma, ibu lihat kalian berdua. Satu, pikiranmu penuh sama urusan orang tua. Nggak bisa move on. Satu lagi, takut kamu salah paham. Jadi nggak berani ngomong. Ibu jadi khawatir, tahu. Ibu sudah mengalami perpisahan abadi. Jadi ibu berharap, kalian jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Sepertinya aku selalu terlalu memikirkan hal kecil. Terus kepikiran masa lalu. Sampai lupa lihat orang di depan mata. Ibu, aku cari dia sekarang. Pergilah. Hati-hati di jalan. Rio. Aku benar-benar tahu salahku. Dulu aku salah menilai orang. Kita ini kan pasangan yang benar-benar pernah bertunangan. Rio. Kakak Dewi itu berwatak keras. Mana bisa melayani orang seperti aku. Aku bisa bikin kue bunga akasia. Bisa menjahit pakaian. Aku bisa masak dan cuci buat kamu tiap hari. Asal kamu mau bantu aku. Pandai sekali melayani. Mending layani aku saja. Dewi. Aku dan dia tidak melakukan apa-apa. Kakak Dewi, aku cuma datang untuk minta maaf pada Direktur Pabrik Rio. Jangan salah paham, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Direktur Pabrik Rio orangnya baik. Dia cuma ingin membantuku cari kerja. Bagaimana bisa kamu menganggap kami begitu kotor? Apa yang kau omongkan? Dewi. Begitu dia masuk, langsung kusuruh pergi. Lestari, kau mencuri rancangan desainku. Mencuri surat pemberitahuanku. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini. Pilihannya, bayar 100 juta rupiah. Atau, aku akan melapor polisi. Jangan coba-coba menakutiku. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu masuk penjara saja, dan dihukum mati. Mau pergi? Sebelum masalah ini selesai, jangan harap bisa pergi. Aku akan minta pada ayahku. Baiklah. Aku kasih waktu 3 hari. Setelah 3 hari, bawa uangnya padaku. Kalau tidak, nanti bukan cuma harus bayar, aku juga akan menyeretmu ke penjara. Dewi, percayalah padaku. Aku dan dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kamu tidak marah lagi? Marah dong. Marah karena kamu tidak langsung menyuruhnya pergi. Sampai aku di depan pintu, menonton pertunjukan lama sekali. Dewi, maaf. Aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku. Aku juga seharusnya tidak menipumu. Maafkan aku. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Aku benar-benar salah. Sudah. Bangunlah. Nanti kalau lututmu sakit, aku lagi yang harus merawatmu. Hanya sekali ini. Aku paling benci ditipu. Oh ya, aku datang mencarimu hari ini. Sebenarnya ingin mengatakan tentang orang tuaku dan kebakaran itu. Menurutku, kita seharusnya tidak terbatas oleh masa lalu. Aku ingin bersamamu menyelidiki kebenaran. Baik. Kita selidiki bersama. Dewi, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Naik ke mobil. Direktur Pabrik Anton. Anda datang kenapa? Direktur apa sih? Panggil saja kakak. Jangan kaku begitu dong. Ayo, aku antar kamu.
Jangan buru-buru menolak. Bukannya kamu ingin menjatuhkan Dewi? Mungkin aku bisa membantumu. Lestari, kamu cantik begini. Ngapain kamu bentrok langsung dengan Dewi? Ikut aku. Semua yang kamu inginkan bisa kuberikan. Uang, status. Bahkan, aku bisa membuatmu mengalahkan Dewi. Nah, baru pintar. Tenang saja. Ikut aku. Kamu tidak akan rugi. Dewi, Hai, keterampilanmu semakin bagus saja. Ibu, jangan puji aku. Kalau ibu suka, nanti aku buatkan setiap hari. Pasti bocah kurang ajar itu sudah pulang. Cepat, buka pintu untuknya. Kok pulangnya pagi sekali? Kok kamu sudah bangun pagi sekali? Dewi, Ada apa? Bibi datang ke sini? Ada yang mau dibicarakan? Bicaralah di sini saja di depan pintu. Dewi. Bibi datang hari ini. Sebenarnya ada hal yang mau Bibi sampaikan. Tentang kebakaran yang menimpa orang tuamu dulu. Sebenarnya ada rahasia di baliknya. Katakan saja langsung apa maksudmu. Jangan membuatku menebak-nebak. Dulu. Saat api itu mulai berkobar. Pamanmu bilang, pintu bengkel tempat ibumu bekerja dikunci dari luar. Mereka ingin lari pun tidak bisa keluar. Kalau tidak begitu, pasti tidak akan. Hal ini, kamu dan paman tidak pernah sekalipun memberitahuku. Sekarang baru kamu ungkit. Itu karena keluarga kami seperti ini. Mana mungkin bisa berhadapan langsung dengan orang seperti mereka, tapi aku kan bibimu. Aku tidak tega melihatmu dibohongi. Ada hal lain lagi? Masih ada. Setelah api padam dulu, keluarga Rio memberi pamanmu sejumlah uang, katanya sebagai kompensasi. Tapi itu bukan kompensasi apa-apa, itu jelas-jelas uang tutup mulut agar dia tidak bicara sembarangan. Kamu punya buktinya? Ayah Rio juga meninggal dalam kebakaran itu. Kalau keluarga Rio memang bermasalah, mengapa mereka masih mempertahankan pabrik Jaya Abadi dan malah menyerahkannya ke Rio? Aku tahu apapun yang Bibi katakan, tidak akan kamu percayai. Tapi perkataan ayahmu dan yang lainnya, seharusnya bisa kamu percaya, kan? Dewi, ya. Akhirnya kamu datang juga. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui hari ini. Jangan sampai kamu diracuni oleh rayuan manis keluarga Rio. Buku catatan di tanganmu itu, semua adalah catatan ayahmu dulu. Sudah kamu baca semua, kan? Tapi ada beberapa rahasia yang harus kusampaikan langsung padamu. Rahasia apa? Apalagi kalau bukan tentang saluran pasokan pabrik Jaya Abadi dulu. Ayah Rio selalu main curang. Mereka mencampur barang cacat dengan yang bagus. Selisih harga di tengah-tengah. Semua disedot oleh keluarga Rio. Setelah ayahmu mengetahuinya, dia ingin melaporkan ke kota kecil. Keluarga Rio takut kasusnya terbongkar. Lalu membakar bengkel, membungkam ayahmu. Dewi. Bibi dulu, tidak berani bicara. Karena takut keluarga Rio membalas dendam padamu. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah api padam dulu, keluarga Rio memberi pamanmu 1 juta rupiah uang tutup mulut. Tapi waktu itu, ayah Rio juga tewas dalam kebakaran itu. Kalau keluarga mereka benar-benar ingin membunuh untuk membungkam, untuk apa mengorbankan orang sendiri? Lagi pula, selama ini Rio selalu menyelidiki kebenaran di balik kebakaran itu. Lalu untuk apa dia repot-repot melakukan itu? Dewi, jangan lagi naif. Lihat, ini adalah faktur pembelian pabrik Jaya Abadi waktu itu.
Di sini ada tanda tangan asli ayah Rio. Harga beli dan harga jual itu, selisih harganya, bukan jumlah kecil. Dewi, ini adalah bukti yang dulu dari lokasi kebakaran berhasil diselamatkan. Orang tuamu tewas karena memegang bukti-bukti ini. Baru keluarga Rio bertindak kejam. Rio, dia menyelidiki kebenaran. Sebenarnya takut kamu menemukan, sengaja berpura-pura saja. Dewi, sekarang kamu mengerti, kan? Keluarga Rio adalah pembunuh. Jangan sampai kamu bergaul dengan Rio. Dia adalah musuh orang tuamu. Ibu. Rio, Ibu. Kenapa ibu di sini? tadi Siti datang ke rumah. Lalu Dewi ikut dia pergi. Sampai sekarang belum pulang. Jangan-jangan ada apa-apa? Ibu, begini. Ibu jangan panik dulu. Ibu pulang dulu. Aku akan segera pergi, menjemput Dewi pulang. Ibu jangan khawatir. Baik, baik, baik. Pergilah, pergilah. Kalian berdua bicara seolah-olah meyakinkan, tapi kelemahannya terlalu banyak. Di sini, tanda tangan di surat pesanan ini sangatlah asli. Mereka menelan selisih harga. Itu fakta yang sudah pasti. Tanda tangannya memang asli. Tapi ada yang tidak beres dengan catatannya. Di sini tertulis, 3 bulan sebelum kebakaran, harga kain katun yang dibeli. Waktu itu aku periksa, harga pasar di semua toko kain di kota kecil. Semuanya Rp4.800 per kilogram. Semuanya Rp7.200 per. Semuanya dan yang tertulis di sini juga per meter. Rp7.200 per meter. Lalu selisih harganya dari mana? Ini, pasar grosir ini, tentu saja harganya berbeda dengan harga pasar. Ayahku mencatat di sini. Waktu itu pabrik Jaya Abadi buru-buru membutuhkan kain impor, khusus membeli sejumlah katun serat panjang. Harga belinya Rp15.000 per meter. Harga jualnya Rp18.000 per meter. Kalau keluarga Rio benar-benar ingin mengambil selisih harga, mengapa harus memilih bahan yang keuntungannya sangat rendah ini? Dewi, kamu masih muda, tidak tahu. Barang bagus dan barang cacat dari kain ini sangat berbeda. Kalau diganti dengan barang cacat, pihak bea cukai pasti sudah ketahuan. Pak Wijaya, jangan-jangan kamu tidak mengerti prinsip pemeriksaan kualitas produk? Mungkin tidak ada selisih harga. Tapi pintu bengkel dikunci. Ini tidak salah. Keluarga Rio memang ingin mengurung orang tuamu di dalam. Kamu, gadis muda ini, benar-benar sudah diracuni rayuan manis keluarga Rio. Sudah sampai sejauh ini, masih membela mereka. Kamu, baik. Kalau begitu, benar atau salah, kita bawa ini ke kantor polisi untuk diperiksa. Bukankah kita akan tahu? Hei, berhenti. Hari ini kamu jangan harap bisa membawa barang ini pergi. Dewi, dengarkan kata Bibi ya. Serahkan buku catatan itu. Begini, baru kami bisa membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan tidak tahu berterima kasih. Hari ini, kalau aku tidak memukulmu sampai sadar, gadis muda ini, kamu tidak akan tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Paman, kamu lupa. Selama bertahun-tahun pekerjaan berat di rumah dan pekerjaan ladang di sawah, semuanya aku yang kerjakan. Dengan tenagamu yang sedikit ini, masih mau memukulku? Wijaya, kamu tidak apa-apa. Dewi, kita semua satu keluarga. Bicaralah baik-baik, jangan main pukul. Berani-beraninya, sungguh berani-beraninya. Kalian masih mengira aku adalah Dewi yang selalu menahan diri itu. Kuberitahu kalian, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Aku bahkan tidak takut mati. Apalagi trik kecil kalian. Tapi sungguh terima kasih. Kalau bukan karena kalian berulah hari ini, aku mungkin tidak akan bisa mengetahui kebenaran secepat ini. Sungguh berani-beraninya.
Dewi, kamu pikir kamu bisa selalu mengalahkanku? Ku beritahu, seumur hidupmu jangan harap hidupmu enak. Kamu kan hebat. Bisa berkelahi, bisa ribut. Mau jadi nyonya direktur pabrik? Sekarang akhirnya jatuh ke tanganku. Lestari, apa sebenarnya yang kamu mau? Apa yang aku mau? Tentu saja aku ingin kamu mati. Kenapa hidupmu begitu baik? Kenapa kamu yatim piatu? Masih ada yang menyayangimu? Kenapa suamimu bisa jadi direktur pabrik? Kenapa kamu bahkan dalam kompetisi desain bisa dapat peringkat pertama, kalau aku pada akhirnya tak punya apa-apa? Kenapa? Kenapa? Tenang dulu. Aku sangat tenang. Kamu pikir Rio itu benar-benar mencintaimu? Kalau dia tahu kamu berselingkuh dengan pria lain, apakah dia masih mau menerimamu? Apakah dia masih akan memperlakukanmu seperti harta karun dan memanjakannya dengan sepenuh hati? Direktur pabrik Anton, akhirnya Bapak datang. Kalian berdua ternyata bekerja sama. Nona Cheng, lama tidak bertemu. Jadi kebakaran tahun itu juga ulah Bapak? Tujuannya untuk menghancurkan pabrik Jaya Abadi? Jangan asal bicara. Aku tidak melakukan apa-apa. Direktur pabrik Anton, cepat, biarkan dia tahu akibatnya. Kalau nanti Rio datang, sudah terlambat. Buru-buru apa? Biar Nona Cheng melihat semua yang dia banggakan. Hari ini bagaimana kami hancurkan. Kalian pikir dengan cara licik seperti ini bisa menjatuhkanku? Tidak akan berhasil. Rio percaya padaku, seperti aku percaya padanya. Kalian tidak akan berhasil. Siapa? Buru-buru mau lahir lagi? Dewi di mana? Direktur pabrik Rio. Kamu cari kakak Dewi? Ya, kebetulan sekali. Dia tidak ada di sini. Barusan Dewi ikut aku ke rumahmu. Sekarang dia di mana? Rio, kamu salah paham. Dewi memang pernah ke sini. Tapi di tengah jalan dia pergi bersama Direktur pabrik Anton. Direktur pabrik Rio. Sebenarnya aku tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi aku benar-benar tidak tega melihat kamu dibohongi. Pagi ini, aku melihat kakak Dewi dan Pak Anton bercengkrama di mulut gang. Mereka berdua bahkan bergandengan tangan pergi ke penginapan. Menurutmu, mereka pergi untuk apa? Dewi. Bukan orang seperti itu. Direktur pabrik Rio. Aku, Lestari, juga tidak perlu mengarang cerita buruk seperti ini. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya ke penginapan. Pagi ini, apakah ada seorang wanita yang memakai gaun kain biru bersama Pak Anton membuka kamar? Iya, Rio. Lestari tidak akan membohongimu. Wanitaku, Rio. Aku percaya padanya, apalagi dia tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia benar-benar berselingkuh. Kalau dia selingkuh sedikit, aku maafkan sedikit. Kalau selingkuh banyak, aku maafkan banyak. Seumur hidupku, aku terima. Suara apa itu? Kekacauan kecil. Rio, kamu ini gila apa? Kamu masuk tanpa izin, lalu mendobrak pintu. Kayaknya kamu sudah bosan menjadi direktur pabrik.
Iya, Rio. Kamu benar-benar salah paham. Di dalam rumah tidak ada orang. Lebih baik kamu cepat pergi. Jangan membuat keributan di sini. Kalau sampai dilihat tetangga, betapa memalukannya. Direktur pabrik Rio, bukankah sudah kubilang? Kakak Dewi pergi menginap di hotel bersama Pak Anton. Kamu tetap tidak percaya. Sekarang percaya, kan? Mungkin mereka berdua sedang mesra-mesranya. Kamu di sini hanya buang-buang tenaga. Hati-hati nanti kakak Dewi pulang, dan mengajukan cerai darimu. Kamu pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, aku akan melaporkanmu ke pos polisi karena mengganggu. Pergi sana, bajingan. Sayangku masih berani melawan. Hari ini akan kubuat kau tahu akibatnya melawan Pak Anton. Berani-beraninya menendangku. Hari ini pasti kubunuh kau. Kau pikir Rio akan datang menyelamatkanmu? Saat ini, dia masih mengira kami sedang melakukan hal terlarang di luar. Setelah aku puas bermain, akan kukirim kau ke pedesaan. Buat kau seumur hidup tidak bisa bertemu dengannya lagi. Lepaskan aku. Ada orang tidak? Dewi. Diam. Dewi, kamu baik-baik saja. Maaf, aku terlambat datang. Rio, kamu berani memukulku? Berani-beraninya menyentuh orang yang kucintai. Kurasa kamu benar-benar ingin mati. Dewi, sudah tidak apa-apa. Aku akan membawamu pulang. Rio. Kebenaran di balik kebakaran tahun itu adalah mereka yang bekerja sama dengan Pak Anton untuk melakukannya. Kalian sengaja mengurung Dewi. Dan bahkan membantu Pak Anton berbuat jahat. Kalian pikir aku mudah ditindas? Wijaya. Kami tidak. Semuanya dipaksa oleh Pak Anton. Dulu, orang tuaku, pintu bengkel mereka dikunci dari dalam olehmu. Kamu sengaja menyembunyikan kebenaran tentang kebakaran itu. Sekarang malah bekerja sama dengan Pak Anton untuk mencelakaiku. Wijaya. Tidakkah kamu takut arwah orang tuaku tahu dan datang untuk meminta pertanggungjawaban? Kalau begitu, Dewi, jangan salahkan pamanmu ini kalau nanti tidak sungkan lagi. Rio, hati-hati. Kamu, Wijaya, apa kamu baik-baik saja? Pemerkosaan berencana. Masih ada orang terlibat dalam kebakaran pabrik garmen tahun itu dalam kasus penganiayaan. Saat datang, aku sudah melapor polisi. Dewi, bagaimanapun juga, dia adalah pamanmu. Kami juga dipaksa, kok. Hal lain bisa saja ku maafkan. Tapi soal hari ini dan kebenaran tentang orang tuaku, kalian harus bertanggung jawab padaku. Rio, ayo pergi. Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Kedepannya, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu.